mental health has become an issue that is receiving increasing attention. Academic pressure, social demands, and emotional change during adolescence can often cause students to experience stress and mental fatigue. This condition not only affect academic performance but also impacts student self-confidence and social relationship within the school environment. To gain a deeper understanding of the importance of mental health awareness and school effort to support students experiencing stress or emotional pressure, our team conducted interview with one of the teacher at SMA Negeri 1 Banjar, Mr. Haris. Menurut Bapak, seberapa pentingkah kesadaran kesehatan mental bagi di lingkungan siswa gitu? Ya, kesadaran kesehatan mental gitu kan ya. Yang namanya pelajar itu sangat penting sekali kesehatan mentalnya satu. Ketika kita menghadapi era yang sekarang ini sosiologi loh ya kaitannya dengan usia gitu kan. Yang kaitan dengan era globalisasi itu maka sangat penting sekali di sana kesehatan mental. Kesehatan mental anak itu bisa mempengaruhi terhadap proses pengembangan identitas diri seorang anak. Jadi bagaimanapun juga seorang anak apabila dengan kesehatan mentalnya yang kurang, maka akan mengalami kesulitan ketika harus beradaptasi dengan situasi kondisi yang berkembang. Jadi sangat penting sekali kesehatan mental. Oke, Lalu apa saja bentuk dukungan yang sudah disediakan sekolah untuk membantu siswa yang mengalami stres atau tekanan emosional? Oke. Kalau lembaga sebenarnya selama ini ketika menghadapi anak-anak yang dalam tanda kutip ya ada gangguan kesehatan mental itu pun sudah disiapkan sebenarnya. Dan gini, salah satunya tentunya ketika kita menerima siswa baru itu kan ada semacam seleksi dalam tes IQ itu kan. Nah di situ bisa untuk mendeteksi siapa-siapa saja yang kategorinya itu bisa ke arah ada salah satu kesehatan mentalnya terganggu. Kemudian dari situ yang berperan adalah guru bimbingan konsuler atau BK itu juga sebagai orang atau istilahnya sebagai unit yang memandu dan menangani kondisi anak ketika kondisinya ada gangguan mental seperti itu. Lalu bagaimana sih peran guru dan wali kelas dalam mendeteksi tanda-tanda awal masalah kesehatan mental pada siswa gitu kan? Oke. Pendeteksian awal ketika seorang guru itu satu, ketika memperhatikan dalam proses KBM-nya. Di dalam proses KBM itu kan guru ada penilaian kan. Itu memperhatikan sikap perilaku dari anak tersebut ketika belajar, ketika kemudian mengerjakan tugas, apakah tugasnya dikerjakan dengan maksimal atau tidak. Nah itu biasanya bisa untuk mendeteksi ada apa sebenarnya ini ketika yang lainnya mah bisa menyelesaikan dengan baik tapi kok dia terlambat terus gitu kan. Nah dari situ nanti seorang wali kelas itu bisa mencoba untuk mengkaji ada apa gerangan seorang siswa itu. Dari situ satu. Kemudian ada juga dari ketika penerimaan siswa baru ya. Kan makanya ada istilahnya mungkin jalur-jalur yang kaitannya dengan orang yang berkebutuhan khusus. Ya. Nah di situ kan kebutuhan khusus itu tidak hanya masalah mentalnya saja, tapi juga fisik dan sebagainya. Dari situlah akan terpantau kira-kira ada nggak sih di sekolah kita calon siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Kalau memang ternyata ada, maka sekolah pasti mempersiapkan. Lalu apakah sekolah kita sudah memiliki program atau kerjasama dengan profesional seperti psikolog atau konselor gitu? Kalau selama ini sebenarnya dalam suatu lembaga pendidikan itu selalu ada. Minimal kalau konselor di kita itu kan sebenarnya dalam lembaga pendidikan siapa konselornya? Itu adalah BK. BK itu adalah konselor yang pasti ada gitu kan setiap sekolahan. Bahkan biasanya kan berapa puluh siswa ditangani oleh satu orang konselor atau BK-nya itu. Nah, BK itu fungsinya di sekolah sebagai konselor. Kemudian dengan instansi yang lain itu ketika kita menyeleksi anak itu sebenarnya selalu ada. Misalnya ketika kita mengadakan penerimaan peserta didik baru itu kan ada yang tes IQ ya. Itu ada lembaga yang namanya kalau nggak salah tahun kemarin itu Aktara apa itu ya. Itu pun menyediakan
apabila ada permasalahan dengan anak, maka dari pihak penyelenggara psikotes itu dia menyediakan psikiater atau psikiatris untuk menangani siswa-siswa yang dianggap ada gangguan dalam psikiater itu. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya sekolah pun punya. Kemudian juga kalau memang ini permasalahannya kayak gini, terkadang antara orang tua dengan lembaga itu belum berani terbuka, orang tua terutama ya. Misalnya anaknya sebenarnya kayak ada gangguan kejiwaan, tapi orang tuanya menutupi. Nah sebenarnya kalau misalnya orang tuanya mau bekerja sama dengan baik, maka biasanya sebenarnya ada sela-sela di situ ketika bagaimana seorang siswa itu berkonsultasi, kemudian dari lembaga juga mencoba untuk bagaimana menyelesaikannya itu. Pasti ada itu. Ya. Lalu yang terakhir Bapak, apa sih tantangan utama yang dihadapi sekolah dalam menerapkan sistem dukungan kesehatan mental gitu yang efektif? Sistem dukungan mental yang efektif ya salah satunya misalnya tadi dengan mengadakan tesnya itu. Kemudian dari pihak sekolah menyediakan kayak semacam konsultasi, sebenarnya terbuka dari dulu ada itu. Ya. Sekolah menyediakan ketika ada siswa atau orang tua siswa yang merasa anaknya ada permasalahan, maka sebenarnya terbuka sekali untuk melakukan suatu kerjasama bagaimana menangani seorang anak yang dianggap punya kayak semacam bukan kekurangan, tapi ada kesehatan mental yang terganggu. Nah itu. Baik, terima kasih. Bisa melalui BK, nanti melalui wali kelas atau dokter yang ada di lingkungan Kota Banjar pun banyak sebenarnya ada bekerja sama dengan kita. Ada dokter Sari. Nanti kan ketika kita mencoba untuk memeriksakan kondisi secara mental, fisik, mental kan akan terkendali, terkontrol. Dokter Sari ada, dokter Emi ada, dokter Nono juga ada yang sebenarnya sudah care dengan apa yang terjadi di siswa-siswa kita. Nah, seperti itu. Oke? Cukup ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami kepada Bapak Haris yang mungkin atas pengalaman Bapak tentang mengenai pentingnya kesadaran kesehatan mental di lingkungan sekolah. Demikian liputan kami. That concludes our report for today. I'm Pramudiara Harjo, reporting from SMA Negeri 1 Banjar. Back to you Rasya in the studio.